Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, neraka adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menentang syariat dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di dalamnya terdapat berbagai macam kepedihan dan kesengsaraan. Tentu sebagai umat yang beriman, kita tidak ingin berada di tempat tersebut. Tapi tahukah kalian, ada beberapa orang yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran. Lalu siapa saja mereka? Dan apa yang menyebabkan pasti mereka masuk neraka? Abu Lahab dan istrinya. Mereka berdua merupakan paman dan bibi Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, mereka menentang dakwah Nabi. Abu Lahab menghalang-halangi Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedang istrinya seorang yang suka menyebarkan fitnah. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil adalah manusia yang dicap Allah Subhanahu wa taala yang akan memasuki neraka. Seperti dalam firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Fir'aun, seorang raja Mesir yang terkenal sangat kejam yang tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan yang mengaku sebagai Tuhan. Dengan kesombongannya, dia melawan dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kekejaman Fir'aun yang sangat tidak manusiawi adalah ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ia juga membantai seluruh pengikut Nabi Musa sehingga ia dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran Surah Ghafir ayat 46. Qarun diceritakan adalah sepupu Nabi Musa yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidup memprihatinkan. Kepada Nabi Musa, ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut pun terkabul. Qarun pun menjadi kaya raya. Dengan kejayaannya ini, ia menjadi orang yang sangat sombong dan berbuat zalim. Ia pun jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang Nabi Musa. Saat itulah azab Allah datang. Ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kami penamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Haman merupakan penasihat dan orang kepercayaan Fir'aun untuk menjadikan bangunan-bangunan megah bagi sang penguasa. Haman memberlakukan kerja paksa yang luar biasa kejam bagi bangsa Bani Israel. Ia juga mendorong Fir'aun menolak ajaran Nabi Musa dan mengusirnya. Haman termasuk orang yang zalim dan akan mendapat kehancuran seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. Qabil, ia putra dari Nabi Adam alaihissalam. Qabil melakukan perbuatan dosa dan melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh saudaranya sendiri, Habil, hanya karena persoalan berebut pasangan hidup. Perbuatan Qabil itu menjadikan dirinya termasuk penghuni neraka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku, dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28 hingga 30. Kan'an. Kan'an ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan orang kafir lainnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Kan'an adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam, yang termasuk orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah dalam peristiwa banjir diabadikan dalam Al-Quran, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya Kan'an, sedang anak itu berada jauh di tempat terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama-sama orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan sendiri ke gunung yang dapat memeliharaku dari air banjir. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud ayat 42 hingga 43. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Meskipun mereka berdua adalah istri seorang nabi, ia seharusnya membantu suaminya untuk menyebarkan agama Allah. Namun ternyata sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari berkata, pengkhianatan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina. Pengkhianatan istri Nabi Nuh yaitu ia mengatakan kepada kaumnya bahwa suaminya gila. Sedangkan pengkhianatan istri Nabi Lut adalah yang memberitahukan kedatangan tamu-tamu Nabi Lut, malaikat yang berwujud manusia tampan rupawan, kepada kaumnya. Atas perbuatannya ini, mereka termasuk orang yang durhaka dan menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diancam akan mendapatkan siksa di jahanam seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Azar. Ayah dari Nabi Ibrahim, ia merupakan pembuat patung berhala, dibuat-buat sendiri Tuhannya dan disembah sendiri. Juga diperjualbelikan kepada orang lain untuk dijadikan sesembahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74. Dalam Surah At-Taubah, Allah menegaskan bahwa Azar adalah musuh Allah. Penentang ajaran tauhid yang dibawa anaknya Ibrahim, dari permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Al-Quran Surah Taubah ayat 114. Namrud adalah seorang raja yang berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia seorang penyembah patung dan berhala. Ia dikenal diktator dan zalim. Bahkan Namrud pun tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Ia sosok yang ingin dipuja hingga ia diproklamasikan diri menjadi Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Namrud seorang yang zalim yang tidak akan mendapat petunjuk seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendapat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Sahabat beriman, itulah orang-orang yang dinajis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka di akhirat kelak. Hal itu disebabkan dari kezaliman mereka. Semoga kita semua dijauhkan dan diselamatkan dari siksa neraka yang amat pedih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.